Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enzi Marni dengan nomor BP 2011081001 dari kelas TRPL 1A. Saya akan mempresentasikan UAS saya di mata kuliah praktek instalasi komputer mengenai soal yang pertama yang mempengaruhi kinerja sebuah komputer atau PC. Yang kedua, permasalahan yang terjadi ketika melakukan instalasi komputer. Apa itu instalasi komputer? Instalasi komputer adalah pemasangan perangkat lunak pada komputer, dan instalasi sistem operasi perangkat lunak adalah pemasangan sistem operasi pada sistem komputer. Yang pertama, apa saja yang mempengaruhi kinerja sebuah komputer atau PC? Yang pertama ada prosesor atau CPU, yang mana terdapat komponen pentingnya yaitu Arithmetic Logical Unit atau ALU yang berfungsi untuk melakukan perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai instruksi program. Yang kedua ada Control Unit yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas data seperti input dan output. Yang ketiga ada Memory Unit yang merupakan sebuah alat penyimpanan kecil yang memiliki ukuran kecepatan akses yang cukup tinggi. Yang kedua ada RAM atau Random Access Memory yang merupakan sebuah memori yang bersifat sementara pada komputer tersebut dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. Yang ketiga ada VGA, yang mana di sini VGA memiliki faktor penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada faktor RAM-DAC, adalah sebuah chip yang mengkonversikan grafik PC ke dalam sinyal analog merah, hijau, biru yang digunakan oleh monitor. Selanjutnya ada akselerator chip yang akan meringankan beban prosesor untuk mengolah data yang berhubungan dengan grafis. Selanjutnya ada tipe bus, yang ada beberapa tipe yang digunakan oleh VGA yang mana terbagi atas ISA, FL bus, dan AGP. Selanjutnya ada video memori yang merupakan secara prinsip makin besar video memori maka semakin cepat gerak animasi yang dihasilkan, dan termasuk meringankan beban prosesor untuk memproses grafik yang berat. Yang terakhir ada motherboard yang merupakan sebuah papan sirkuit berupa PCB yang memiliki berbagai komponen elektronik yang saling terhubung. Selanjutnya soal yang kedua yaitu permasalahan yang terjadi ketika instalasi komputer. Yang pertama, banyaknya aplikasi yang berjalan di belakang sistem. Semakin banyak komputer kita dengan software, biasanya akan semakin memperlambat kinerja komputer, meskipun pengaruhnya yang relatif kecil dan ada yang besar. Penting untuk diketahui kita menginstal software, mengecek apakah aplikasi senantiasa berjalan di belakang sistem. Yang kedua, hard disk HDD yang sudah berumur. Ketika komputer kita menggunakan hard disk yang sudah berumur, mungkin lebih dari 5 tahun, maka kinerja komputer bisa semakin lambat. Yang ketiga ada malware, virus, worm, trojan, dan lainnya. Ketika komputer kita terkena malware, maka sudah bisa dipastikan bahwa kinerja komputer akan lambat. Virus akan sering menggunakan sumber daya komputer, baik RAM atau CPU, termasuk juga senantiasa memantau aktivitas komputer. Hal ini sangat mempengaruhi terhadap kinerja aplikasi lain. Yang keempat ada spyware, adware, virus, dan sejenisnya. Jika kita sering menggunakan komputer untuk berinternet, jika tidak berhati-hati, ada kemungkinan komputer bisa terkena spyware. Efeknya mungkin tidak begitu besar dengan kinerja komputer, tetapi bisa berpengaruh pada akses internet dan berbagai hal yang mengganggu kenyamanan berinternet. Dan lebih buruknya, data-data yang penting seperti user, password, akun, dan lain-lain bisa diketahui oleh si pembuat spyware ini. Yang kelima ada RAM atau memori yang pas-pasan. Nah, semakin banyak sedikitnya jumlah RAM atau memori yang kita gunakan, memang tidak bisa dibuat standar sama untuk satu komputer dengan komputer lain, bahkan sistem operasi. Meskipun ketika akan menginstal Windows, ada spesifikasi minimal RAM, tapi jenis aplikasi yang kita gunakan juga harus diperhitungkan. Untuk mengecek, bisa dibuka pada Task Manager, dan di bagian performance diperiksa PF Usage
dan juga physical memory yang menunjukkan total memori fisik RAM dan sisa tersedia. Yang keenam ada konflik aplikasi atau program yang diinstal. Tidak jarang dua aplikasi dalam kategori yang sama bisa berakibat terjadinya konflik yang semakin memperlambat kinerja komputer. Tanda-tanda yang terjadi konflik adalah adanya komputer bermasalah setelah kita menginstal suatu software, padahal sebelumnya tidak ada masalah yang sering terjadi konflik. Selanjutnya ada pemilihan software yang kurang tepat. Tidak sedikit orang hanya ikut-ikutan tren dalam menggunakan software, padahal fitur yang diinginkan sebenarnya terdapat dalam software yang kecil dan gratis. Jika spesifikasi komputer yang kita memang minimal atau kita ingin bekerja dengan cepat, maka pilihlah software yang tepat. Software dengan ukuran besar tidak senantiasa lebih baik dan tepat bagi masing-masing kita. Selanjutnya ada banyaknya software yang terinstal. Semakin banyak software yang terinstal tidak berjalan di belakang, tetapi hampir setiap software selalu menambahkan entry data ke registry. Sehingga semakin banyak software yang diinstal, ukuran registry Windows juga akan semakin besar. Yang kesembilan ada penggunaan efek Windows yang berlebihan. Windows XP, Vista maupun Windows 7 menyediakan opsi untuk menggunakan tampilan dengan berbagai efek. Jika komputer kita menggunakan spesifikasi yang bagus, tentu berbagai efek ini tidak menjadi masalah. Tetapi jika ingin performa cepat, berbagai efek Windows bisa dinonaktifkan. Yang ke-10, keadaan hardware yang kotor. Nah, keadaan hardware komputer yang kotor juga dapat menyumbang sebagian besar masalah dalam komputer kita, karena debu yang biasanya menempel pada hardware komputer adalah debu yang bersifat konduktif, dan hal tersebut dapat mengakibatkan konsleting pada peralatan komputer kita. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.